kita dengar beritanya ya, ada 2 orang yang sudah disidik ini. Selain RG ya yang kasus illegal aksesnya ya, ada 2 orang lagi baru yang sudah sidik nih di minggu kemarin sama minggu ini harusnya. Ada 2 guys ya. Ntar tunggu aja kabarnya, beritanya keluar itu ntar ya. Mungkin saya pun suka kalau ngeliat Mbak Rike dia Pitaloka yang sangat menggebu ya. Sebelum tuntas dia tidak akan pernah berhenti untuk bersuara. Buat kalian yang ingin konsultasi, private konsultasi, kalian bisa ambil 30 menit, 60 menit, tapi itu bermar, silahkan inbox saya. Saya lanjut lagi guys. Ama kita dukung Bu Rike Master, semoga Bu Nikmir bebas ya Allah. Iya kita tetap mendukung ya, kita mengawal kasus ini sampai selesai guys. Ya. Pejuang nafkah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Agus Mawati, semoga Niki bebas, amin. Kalau SS gimana Master? Udah naik sidik itu kasusnya. Dia kan pasti akan menutupi kasusnya ini, paling nanti bilangnya belum naik sidik, padahal itu sudah naik sidik guys. Ya. Itu kasus SS sudah naik sidik. Terus kasusnya FS juga naik sidik. Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu penetapan tersangka guys. Makanya kan kemarin dia datang itu kemarin kalau nggak salah dia datang itu panggilan itu. Ya makanya kan Bang Hanus itu nggak hadir di PMH-nya Nikmir ya, karena mendampingi si SS untuk apa? Pemeriksaan di Jakarta Timur atau ya Polda Jakarta Timur atau mana itu. Agus Mawati, semoga Niki bebas ya amin. Itu Mr. J kenapa benci banget sama Nikmir? Ya karena kan ya mungkin aja karena ya rasa apa ya? Rasa saling memiliki gitu ya, saling memiliki, mengasihi, mencintai antara dia dengan FS mungkin ya, karena kayak apa ya, karena kalau misalkan ya tambatan hati gue disakitin ya gue juga ikut sakit gitu. Jadi gue sebagai my man gitu, my man sebagai my man kan harus pasang badan gitu ya, biarkan aku yang terluka gitu. Ini kayak film apa, Romeo and Juliet ya. Jika ada yang menyerangmu, biarkanlah serangan itu sampai dulu ke badanku. Biarlah aku yang terluka. Biarlah aku yang sakit terlebih dahulu. Asalkan kamu di sana selamat, asalkan kamu di sana sehat, ya biarkan aku yang menjadi tamengmu. Wih, mantap kan tuh. Saya sih doakan gitu ya, semoga secepatnya mereka naik ke pelaminan gitu. Karena mereka ini jodoh kayaknya ya, senasib seperjuangan gitu. Dan ada benih-benih cinta mungkin di antara mereka dari kasus ini. Karena apa? Karena kan kalau di sinetron ada ini ya, ada cinta lokasi gitu ya. Mungkin saja di sini ada cinta komal gitu. Ya kan bisa jadi ya. Kayaknya cocok mereka berdua itu. Jadi kita nobatkan sebagai apa? Pasangan of the year tahun 2025 itu mereka tuh. Harusnya mereka dapat tuh ya. Kalau ada di prom night gitu ya, kalau prom night anak SMA kan ada king and queen gitu ya. Ya itulah mereka, king and queen gitu. Di dalam dunia perkomalan gitu ya. Cinta komal bersemi kembali gitu. Kan kata siapa nih, cie. Ya kan? Ya karena mungkin mereka ada kecocokan yang luar biasa gitu, sehingga timbul apa ya, timbul rasa-rasa benih-benih cinta di antara mereka gitu. Ya mungkin aja si FS ini udah melihat ke depan gitu, suaminya yang sekarang ini nggak akan bisa selamat gitu. Jadi gue harus menemukan seorang my man lagi gitu ya, my hero, my superhero yang bisa melindungi gue gitu. Bukan tidak mungkin nanti ya, ketika nanti suaminya yang sekarang bermasalah dengan kasus yang itu tuh ya, dia tidak ada pegangan lagi ya, lalu dia melihat satu sosok, oh selama ini gue dibelain sama dia gitu kan, dengan badannya dia rela untuk sakit untuk gue gitu. Jadi timbul rasa cinta gitu luar biasa yang akhirnya apa, datanglah kepadaku Romeoku. Jijik banget ya. Biar kalian nggak boring gitu guys ya. Ya cocok itu kalau saya lihat ya, mungkin kalian juga lihat pasti cocok itu. Dimana ada dia nih Mr. Z, pasti ada FS, pasti itu ya, pasti nggak terpisahkan, king and queen of the year
2025 itu di dalam dunia apa? Perkomalan, guys. Itu dia. Ya. Gabriel yang menjadi adik-adiknya FS bertambah master. Iya, biarin aja ya. Jadi kan King and Queen ini kan harusnya punya anak gitu. Jadi karena mungkin mereka udah berusia atau berumur gitu, mereka males gitu punya anak langsung gitu. Akhirnya apa? Mereka mengangkat anak lah gitu. Mengangkat anak sama adik. Jadi kan dia akan membentuk suatu family itu nanti ya. Family ular jadi-jadian gitu. Iya kan? Jadi mereka nih kayaknya sudah mempersiapkan gitu ya untuk apa? Masa depan mereka nanti. Jadi bukan hanya mereka nanti di dunia perkomalan, nanti ada anak-anaknya itu ikut di dalam dunia perkomalan mereka gitu. Jijik banget sih ngeliatnya gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Gitu ya, A. Ya, ada cinta di balik sebuah komal gitu. Ada cinta di balik sebuah komal ya. Cintaku tumbuh di dunia perkomalan. Aduh, ampun ya. Dari awal kasus Kanike menjijikan, kalau ngomong udah tua juga ya. Ya biasa gitu ya, kalau orang-orang tua gitu ya. Begitulah gitu. Kadang-kadang suka ya aneh-aneh gitu. Entar tiba-tiba begini, entar tiba-tiba begitu, guys. Buat kalian yang mau melihat ramalan saya gitu ya, buat yang serius nih, serius gitu ya. Bukan di TikTok ya, terima kasih, bahagia. Jadi kalau di TikTok ini saya kadang suka bercanda, guys. Kalau yang mau serius-serius tuh ya di channel YouTube Was-Was tuh ada ramalan saya udah naik itu, guys, di channel YouTube official Was-Was, kalian bisa lihat untuk tahun 2026. Kanjeng Nami dengerinnya jadi ketawa sendiri, Master. Iya kan cihuy gitu ya. Cihuy. Terima kasih Henny Rajut. Ya kan cihuy gitu. Ada sebuah cinta, bukan cinta terlarang, saudara. Cinta yang tumbuh di dunia perkomalan gitu antara Z dan juga siapa? FS. Anak-anaknya udah pada ngumpul tuh, udah ngangkat anak banyak dia. Tinggal nunggu apa? Pengesahan doang gitu. Terserah mau pengesahannya di mana dah. Di komal apa gimana gitu ya. Ini Rajut cie-cie, namanya Rita nepos tantrum terus ya. DRG disenggol doktif. Iya tantrum. Karena pemerintah udah turun tangan tuh sekarang, makin tantrum dia. Ntar coba kalian lihat dah, pasti ntar dia nyerang Ibu Rika Diah Pitaloka lah gitu. Kanjeng Mami, selamat malam, Master, malam juga. Daftar nyonya ketawa aja, daftar nyonya. Gaby untuk mengalihkan kasus dia terdedol ya. Mungkin dia sudah melihat ya ke depan ini akan ada suami yang sekarang ini akan bermasalah permasalahan itu mungkin ya. Makanya dia sekarang lagi mencari satu sosok pengganti. Nah, sosok pengganti yang paling tepat kalau saya lihat gitu ya, yang bisa melindungi dia jiwa raganya bahkan batinnya gitu, itu Mr. G, nggak ada yang lain. Kenapa? Dia setia banget sama FS dari zaman 2025 waktu awal-awal Nikita Mirzani sampai sekarang detik ini, guys. Cuman dia doang. Ya, cuman dia doang. Udah cocok banget itu kalau saya lihat ya. Benang merahnya udah ada, udah. Tinggal apa? Ya tinggal disahkan aja gitu ya, diikat doang itu. Jadi itu. Ini Rajut sumpah ngakak. Yang nafkah. Bismillah, semoga pertengahan tahun ini pakai baju Shopee. Amin. Itu doa kita bersama gitu, guys ya. Kanjeng Mami keren ya, Master Couple of the Year. Iya. Udah kayak apa ya? Prom night ya kalau anak-anak SMA. Ya siapa tahu mereka ingin mengulang masa SMA gitu ya. Mereka pakai baju apa SMA gitu. Mr. Z pakai baju SMA, FS pakai baju SMA, FS dikepang kuda rambutnya. Kalau Mr. Z pakai apa itu, yang pakai apa ya namanya itu, pomade biar licin klimis ya. Pakai jas gitu ya. Aduh, udah gitu joget bareng gitu ya, jogetnya joget ala musik old gitu ya. Dapur nyonya MSG bakal masuk juga nggak sih? Nanti itu mah terakhir palingan, lama masih dia mah. Emang iya Master? Iya emang Master. Tapi Jakir Master ada aja cinta komal. Iya cinta komal. Kalau misalkan sinetron kan cinta lokasi gitu. Kalian itu cinta komal emang.
chemistry ya, kemiri itu. Kanjeng Mami bukan chemistry tapi kemiri itu. Ya, kalau chemistry kan nyambung banget gitu lah. Nah ini kemiri gitu ya, kemiri. Kemiri, pelet kemiri ada itu guys, namanya pelet kemiri guys. Lala, selamat malam semua, selamat malam Lala, selamat bergabung. Agus Mawati, saya suka live seperti ini, sangat meyakinkan buat ditonton. Semangat Bang, iya semangat, jangan lupa follow-follow ya. Karena apa, live saya akan saling berkesinambungan guys, antara yang lama dengan yang baru gitu kan. Nanti akan saling berkesinambungan. Ke depan makin lucu nih nanti. Iya. Sekarang kan anak-anaknya udah pada dipanggil balik gitu ya, diadopsi anak dulu nih. Siapa tahu ntar kalian bisa melihat, terima kasih Lorok. Siapa tahu nanti kalian bisa melihat mereka apa ya, meresmikan hubungan mereka kan di dalam formal. Tuh langsung tuh ya. Kalau sampai itu terjadi ya, jumlah yang lihat trafficnya naik gitu. Coba resmiin dah. Ya. Jumlah traffic yang nonton kan ini yang mereka mau gitu ya. Jumlah traffic yang nonton mungkin bisa naik tuh drastis nanti kalau disahkan gitu hubungan mereka ya. Silahkan kalian bisa berkomentar ya. Kata Doktif, Nepos dapat 30% dari RG hasil dari masker awan, makanya tantrum Nepos kalau dibahas. Nanti bisa dilihat ya, karena misalkan ini memang kejadian berarti apa? Berarti apabila RG nanti kena, nah, FS juga ikutan di situ di dalamnya. Ya, tunggu aja. Ntar gue ada beritanya. Ini rajut udah kayak film ya, jangan kayak film India juga. Kalau film India kalau nemu rumput dia pasti guling-guling di rumput. Kalau misalkan nemu tiang listrik, ya, pasti dia akan ngumpet-ngumpetan gitu. Kalau film India, baru mau ngomong gitu, ya tiba-tiba udah nyanyi lagi, joget-joget lagi. Jangan pada ngebayangin nih ya. Ntar pada gumoh. Mati siapa tuh? Itu pasangan of the year tahun 2025 ya. Nggak bisa terpisahkan itu dia. Dimana ada dia pasti ada dia gitu ya. Pokoknya love dah gitu ya, love. Evi Zakir Terawangan Cinmol, cinta komal. Iya, Cinmol. Cimol ya, Cimol berarti kita ngomongnya Cimol guys. Cinta komal. Keluarga Cemara, enggak kayaknya sih itu lebih gede dari Cemara ya, karena kan sekarang anak-anaknya banyak ini, anak-anakan ya, dia udah ngadopsi banyak ini sekarang. Hah? Mr. Z sama FS. Sri Tati lucu, iya lucu ini. Ntar ke depan lebih lucu lagi guys. Coba dah. Ntar saya bawa apa ya? Saya bawa suatu perubahan besar gitu ya dari mereka ya. Siapa tahu ntar mereka keceplosan gitu kan. Tiba-tiba ada yang lihat mereka lagi apa, candlelight dinner di luar gitu kan. Ada Papa Raji gitu ya, papanya si Raji lagi jalan, tiba-tiba ngeliat mereka berdua nih. Lagi candlelight dinner gitu ya, dipoto tuh sama papahnya Raji, cetrek gitu. Ada tuh kan kesebar gitu. Siapa tahu? Kita kan nggak tahu nanti ke depan gimana, ya kan? Lagi ya, iya jodohin aja Master, iya kan cocok kan? Kalian juga pada suka pasti, pada seneng kalau mereka jadian. Widodo, apa itu artinya suami FS tidak akan selamat dari kasus J to the Doll, Master? Pinter J Widodo. Dia sedang mencari suatu sosok baru ya, untuk apa menggantikan itu ya. Sekarang kan permasalahannya mulai timbul tuh ya, dari pernikahan yang terdahulu kalau nggak salah gitu ya, ada anaknya juga gitulah. Mungkin dia sudah merasa tidak nyaman di situ, pada akhirnya apa? Mungkin dia mencari sosok baru gitu. Bagi itu saudara, jodohin aja, iya jodohin aja itu mah. Cimari Mas, aku belum beli kompor listrik, nggak apa-apa, masih aman kok. Jasmine, nenek sama aki-aki cinlok di komal, jijik banget Master. Nggak apa-apa, biasanya kalau misalkan udah berumur gitu dia akan balik lagi ke masa remaja gitu guys ya.
Ini memang sudah sunatullah gitu. Jadi kalau misalkan udah berumur biasanya dia akan balik lagi kayak seperti remaja pada umumnya gitu ya. Ada yang bilang apa ya, life begin from hidup itu mulai dari umur 40. Dia umurnya udah berapa itu? 50-an ada? Apa lebih ya berdua? Cocok dah. Sri Tati dodolnya terlalu hitam. Apa tuh dodol? Dodol Garut. Ini dua-duanya diikat lehernya, ya diikat aja lehernya dua-duanya itu sama apa, benang merah di mana tali rapi aja. Dina huna epa malam juga penjang nafkah puber lagi dong master. Iya puber ketiga bukan kedua lagi. Kalau ada puber itu puber ketiga berarti apa, keempat udah pubernya itu. Ada lagi saya lihat itu di channel YouTube ya. Ada Miss Mecer tuh baru live lagi gitu ya. Digodain sama Mr. Z itu. Coba lihat ada itu di VT-nya tuh. Di channel YouTube tuh ada digodain gitu. Katanya senyumnya itu membuat apa, Mr. Z ini nggak bisa tidur gitu. Itu kan berarti puber keberapa guys? Keempat berarti ya. Puber ketiganya kan sama FS. Puber keempatnya siapa? Miss Mecer. Ada tuh di channel YouTube-nya siapa ya? Bisa lihat Gigi Boning apa kalau nggak salah. Coba kalian lihat itu. Ada itu. Dia lagi menggoda Miss Mecer gitu kan. Jadi dia nggak bisa lupa, terbayang-bayang senyumnya Miss Mecer gitu. Sampai dia bikin dia tuh nggak bisa tidur guys. Aduh, puber keempat. Can we boho? Kocak banget master. Iya, namanya Rita. Lihat DRG di acaranya SS kurus ya. Iya kurus emang dia pernah gemuk ya. Ini bukannya ngebully ya, bukan. Kita lihat faktanya, emang kurus gitu ya. Mungkin dia mau bentuk tubuh yang ideal kali gitu ya. Positifnya Naomi Rita gitu kan. Kita ambil sisi positifnya aja lah. Tadi bilang ngebully lagi sama dia ya kan, padahal itu juga temannya tukang bully tuh. Bina huna epa, lama banget ya mereka masuk. Sabar ya, sabar. Semua ada waktunya ya. Sekarang udah naik sidik nih 3 orang, udah naik sidik 3 orang. Kalian tahu nggak udah naik sidik 3 orang? 3 orang yang berbeda loh ya, udah naik sidik. Ada siapa? RG, ada kasus apa, illegal access ya, meskipun belum ada untuk penetapan tersangka, belum. SS udah naik sidik ya, meskipun apa, belum ada penetapan tersangka, belum. Sabar. Kemudian yang terakhir apa, FS udah naik sidik. Kalian tahu nggak? Ya paling ntar dia akan membantah itu, tunggu aja panggilannya ya. Jangan datang lagi kalau dipanggil 2 kali, jangan kalau 2 kali ada panggilan jangan datang lagi, saran saya jangan ya, biar masyarakat itu ngelihat kamu dijemput paksa sama penyidik. Jadi kan nggak bisa bohong ya. Atau nanti kalau misalkan pun nanti kamu dipanggil terus kamu datang, berarti apa, sudah naik sidik gitu. udah naik sidik itu ya, dari laporannya Doktif itu. Kalau Nikita belum naik ya, masih jalan di tempat untuk FS ya, karena masih ada di dalam kan. Nikita belum ada yang follow up guys. Jadi yang sudah naik sedikit dari laporannya Doktif ini untuk FS. Ya tunggu aja. Paling ntar dia tantrum, mana nggak ada panggilan, nggak ada surat, apalah itu. Biarin aja dia bohong, hidungnya megar sama miring tuh pala. Bisa kalau dia bohong gitu tuh. Pejuang nafkah Ibu Rika lagi ngejar TPPU ya Masar. Bukan cuma TPPU doang ya, tapi ada kasus yang lebih besar juga, maklar kasus, TPPU, kemudian apalagi di situ J to the Doll juga ada. Tapi yang baru di speak up itu kan TPPU guys ya. Kalau misalkan ada tindak pidana pencucian uang indikasi di dalam situ, berarti akan ada apa? Akan ada orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk apa ya, untuk mungkin mengkondisikan suatu kasus nanti. Hati-hati nih, semua kena nih nanti di sini.
Mungkin dari TPPO ini nanti bisa diusut lebih detail lagi aliran dananya kemana saja, siapa yang memberikan aliran dana itu, mungkin saja nanti bisa terungkap J to the doll.